Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Fisiologi Tumbuhan akan memaparkan materi terkait reaksi siklik dan reaksi non-siklik. Nah, sebelumnya kami terdapat 4 anggota kelompok. Nah, yang pertama itu ada saya sendiri, Nisa Fitri, dan selanjutnya ada Mbak Lufi Arifah, Mbak Maharani Sofiani, dan juga Mbak Restu Anggarani. Nah, sebelum kita memasuki materi reaksi siklik dan non-siklik, kita harus mengetahui nih proses fotosintesis. Itu proses fotosintesis sendiri kita harus tahu ya teman-teman. Fotosintesis itu apa sih? Nah, fotosintesis ini merupakan proses penyusunan karbohidrat atau zat gula lainnya dengan menggunakan energi matahari. Nah, adapun proses-proses pada fotosintesis ini secara sederhana teman-teman melalui reaksi kimia. Baik teman-teman, selanjutnya pada proses fotosintesis ini terdapat 2 tahap nih. Yang pertama, proses fotosintesis secara terang, reaksi terang, dan reaksi gelap. Nah, kalau reaksi gelap ini tidak membutuhkan cahaya matahari tapi memerlukan bantuan karbon dioksida. Nah, sedangkan pada reaksi terang itu memerlukan cahaya. Nah, pada reaksi terang ini secara garis besarnya itu menghasilkan ATP dan NADPH. Nah, melalui transport siklik dan non-siklik yang selanjutnya akan kita bahas reaksi siklik dan non-siklik ya teman-teman, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Oke, baik. Pada penjelasan selanjutnya mengenai fotosferulasi siklik. Fotosferulasi siklik adalah reaksi yang terjadi di membran tilakoid atau grana yang nantinya menghasilkan ATP dan hanya melibatkan fotosistem 1 saja. Kemudian panjang gelombang dari fotosistem 1 ini yaitu 700 nanometer. Nah, lalu proses fotosferulasi siklik ini diawali dengan elektron itu mengalami perputaran kembali ke pusat reaksi. Kemudian fotosferulasi siklik ini terjadi dengan adanya cahaya matahari yang nantinya akan menggerakkan elektron naik ke energi yang lebih tinggi dan nantinya ditangkap oleh akseptor primer, itu pada fotosistem 1. Kemudian dari proses tersebut nantinya akan disalurkan menuju FD atau ferredoxin, kemudian disalurkan menuju PQ atau plastoquinon, kemudian disalurkan menuju kompleks sitokrom, dan disalurkan juga menuju PSI atau plastosianin. Sebelum kembali ke pusat reaksi, elektron tersebut akan melepaskan energi yang nantinya akan digunakan dalam pembuatan ATP. Oke, baik, pada fotosferulasi siklik ini dapat disimpulkan bahwa reaksi ini terjadi di membran tilakoid atau grana dengan melibatkan fotosistem 1 saja yang panjang gelombangnya itu 700 nanometer. Kemudian prosesnya itu terjadi ketika elektron dari fotosistem 1 bergerak menuju akseptor primer dan kembali lagi ke fotosistem 1 lagi. Dari perjalanan tersebut prosesnya nantinya akan menghasilkan ATP saja. Jadi, pada fotosferulasi siklik ini, elektron tersebut tidak akan pernah habis karena akan selalu bersiklus. Nah, kemudian penjelasan selanjutnya itu mengenai fotosferulasi non-siklik yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, berikutnya yaitu reaksi fotofosforilasi non-siklik. Reaksi ini merupakan reaksi fotofosforilasi yang terjadi di dalam trikoma atau grana, di mana melibatkan fotosistem 1 dan fotosistem 2. Nah, berikut ini merupakan gambaran reaksi dari fotofosforilasi non-siklik. Tahap awal dari proses fotofosforilasi non-siklik yaitu fotosistem 2 menyerap cahaya matahari yang menyebabkan elektron dari pusat fotosistem itu naik ke tingkat lebih tinggi dan ditangkap oleh akseptor primer. Elektron tersebut akan mengalir turun untuk menuju ke tingkat energi awalnya, namun melewati beberapa molekul sebagai akseptornya. Elektron yang telah naik ini menyebabkan pusat fotosistem 2 ini kekurangan elektron sehingga menjadi tidak stabil. Nah, untuk menstabilkannya ini, kita memerlukan adanya elektron, yaitu berasal dari hasil fotolisis air. Nah, berikut ini merupakan reaksi dari fotolisis air.
Fotolisis air ini memecah H2O menjadi 2H+, kemudian setengah O2 dan 2 elektron. Berikutnya kita akan lanjut pada proses non-siklik ya. Selanjutnya fotosistem 2 ini akan mereduksi plastoquinone atau PEG. Plastoquinone ini merupakan molekul quinone yang terdapat pada membran lipid di layar dari tilakoid. Plastoquinone ini akan mengalir ke elektron dari fotosistem 2 ke suatu pompa H yang disebut dengan kompleks sitokrom. Kompleks sitokrom ini berfungsi untuk membawa elektron dari fotosistem 2 ke fotosistem 1 dengan mengoksidasi PEG dan mereduksi protein kecil yang sangat mudah yang bergerak dan mengandung tembaga yang dinamakan dengan plastocyanin atau disebut juga dengan PEG. Setelah elektron ini ditangkap oleh protein-protein tersebut, tadi ada plastoquinone, kemudian plastocyanin serta kompleks sitokrom, ini akan melepaskan sebagian energinya sehingga dapat membentuk ATP. Di samping itu, elektron dari sitokrom kompleks ini akan diterima oleh fotosistem 1, di mana pada saat itu fotosistem ini menyerap energi cahaya yang terpisah dari fotosistem 2. Sebagai sistem yang bergantung pada cahaya, fotosistem 1 ini berfungsi mengoksidasi plastocyanin tereduksi dan memindahkan elektron ke protein tereduksin yang dinamakan dengan FD ini. Selanjutnya, elektron dari pereduksin ini digunakan dalam tahap akhir pengangkutan elektron untuk mereduksi NADP+ dan membentuk NADPH yang menggunakan enzim yang disebut dengan peredoksin, NAD+, dan reduktase. Nah, dari rangkaian proses fotofosforilasi non-siklik ini dapat kita simpulkan bahwa hasil akhir dari proses ini yaitu adanya ATP dan NADPH serta adanya pelepasan oksigen dan melibatkan fotosistem 1 dan fotosistem 2. Baik, selanjutnya yaitu perbedaan reaksi fotofosforilasi siklik dengan reaksi fotofosforilasi non-siklik. Untuk yang pertama yaitu pada reaksi fotofosforilasi siklik ini hanya melibatkan fotosistem 1 dengan panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan pada fotofosforilasi non-siklik ini melibatkan fotosistem 1 dengan panjang gelombang 700 nanometer dan juga fotosistem 2 dengan panjang gelombang 680 nanometer. Dan untuk yang kedua, yaitu pada fotofosforilasi siklik ini hanya menghasilkan ATP saja, sedangkan pada fotofosforilasi non-siklik ini menghasilkan ATP dan juga NADPH. Selanjutnya yang ketiga, yaitu pada fotofosforilasi siklik ini tidak terjadi fotolisis air, sedangkan pada fotofosforilasi non-siklik ini terjadi fotolisis air karena untuk menutupi kekurangan elektron pada fotosistem 2. Demikian perbedaan antara reaksi fotofosforilasi siklik dengan reaksi fotofosforilasi non-siklik. Selanjutnya ada daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun materi reaksi fotofosforilasi siklik dengan reaksi fotofosforilasi non-siklik. Demikian presentasi dari kelompok 7. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.